Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you are fine. Okay. Untuk materi sastra bahasa Inggris kali ini, kita bakalan mempelajari tentang modal verb. Yang seperti Miss udah bilang kemarin di minggu lalu di last week, tugas kalian adalah mencari modal verb. Tapi hanya shall, dan can. Right? Jadi, sebenarnya modal verb itu banyak. Tapi kenapa Miss cuman kasih tugas yang shall sama can-nya aja? Karena biar nggak terlalu panjang kalian ngebikin PPT-nya, make a PPT-nya nggak terlalu banyak gitu slide-nya. Yang penting kalian buat aja dulu shall, can-nya, dan kalian udah kelihatan bayangan apa sih sebenarnya modal verb itu. Nah, modal verb itu kalau misalnya kalian teliti saat di materi bahasa Inggris ya, bukan sastra, di materi bahasa Inggris, ketika kita belajar expressing opinion, expressing advice ya, offering dan lain-lain sebagainya, pasti menggunakan kata can. Can I help you? Nah, itu kan offering kan. Baru kayak can we borrow your book? Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya kalian kayak menggunakan modal verb itu gampang karena sebenarnya modal verb itu nggak memiliki arti apa-apa dalam sebuah kalimat. Ketika kalian belajarin modal verb, kalian harus pelajarin yang pertama auxiliary verb-nya. Kalian harus tahu apa itu auxiliary verb. Oke. Nah, kita masuk ke materi langsung ya. Nah, kalian bisa lihat gambar ini, kalian perhatiin apa yang dikatakannya. Seperti Mom bilang, Bart, you must go out of this room immediately. Nah, kalian bisa lihat di kalimat itu, Bart, you must go out of this room immediately. Bart, kamu harus keluar dari ruangan ini, segera, atau langsung gitu kan. Nah, ketika kamu lihat begitu, kenapa kata must itu Miss tebelin, Miss bold, terus Miss huruf besarin? Karena must itu termasuk dalam modal verb. Must itu modal verb. Artinya ada artinya sebenarnya. Modal verb itu dikatakan banyak artinya gitu, tapi kalau di kalimat ini dia artinya harus. Nah, kenapa begitu? Karena modal verb itu adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb. Main verbnya apa? Main verbnya go. Kalian bisa lihat di sini. Sebelum kata main verb, kalian harus letakin kata must yang artinya di sini adalah modal verbnya. Nah, di sini nanti kita jelasin lebih lanjut. Kalian lihat contohnya dulu aja. Baru yang kedua, gambar yang kedua. Oh Lisa, you should go out and see some friends. Oh Lisa, you should go out and see some friends. Oke, sama nggak artinya? Oh Lisa, kamu seharusnya pergi keluar dan melihat beberapa temanmu. Beberapa teman. Nah, sebenarnya sama kan? Dengan mas tadi, sama artinya. Baru yang ketiga, oke Bart, you can go out. Kamu dapat keluar. Oke Bart, kamu dapat keluar. Nah, sama sebenarnya. Sama nggak sih maknanya dengan harus sama dapat itu? Ya, sama lah kalau di bahasa Inggris ya. Nah, kita masuk ke kalimatnya langsung ya. Oke, wait, ini kayaknya ada dringnya harus sekitarkan dulu. Oke, nah. Now let's see how modals is used in above slide and why it is used. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa modals itu digunakan di slide yang tadi dan kenapa. Oke, kita lihat. Kita akan mempelajari 3 cara hari ini, 3 part, yaitu definition, structure, how to use. Definition adalah artinya, structure-nya adalah penyusunan kalimatnya bagaimana dan apa aja itu modal verb. Dan yang ketiga, how to use, bagaimana cara penggunaannya. Bagaimana cara penggunaan modal verb. Kenapa kita pelajari modal verb? Karena
Kalau misalnya kalian lihat di TOEFL atau di IELTS lainnya, itu modal verb itu perlu saat di bagian di grammar part grammar kan. Itu sangat jelas terlihat banget kalian harus, karena modal verb ini termasuk dari grammar ya. Oke. Lanjut. Nah, modal verb definition. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality that is like how, ability, permission, possibility. Nah, modal verb adalah sebuah tipe dari auxiliary verb yang dapat digunakan untuk memodifikasikan suatu kata seperti kemampuan, izin, atau kemungkinan. Oke, seperti contohnya, two of my friends can play guitar. Nah, itu dia menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan. Dua orang teman saya dapat bermain gitar. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan. Makanya Miss bilang, modal verb adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb. Oke, adalah sebuah kata yang digunakan sebelum main verb. Nah, kalian bisa lihat contohnya ini di sini. Two of my friends can play guitar. Nah, seperti yang tadi di gambar sebelumnya, di gambar yang pertama tadi, di sini play ini adalah main verb-nya. Main verb tahu kan kata kerja utama. Nah, kata kerja utamanya play baru digunakan di sini adalah modal verb-nya. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu auxiliary itu apa? Kalau belum tahu, Miss jelasin lagi. Auxiliary verb adalah kata kerja yang muncul sebelum sebelum main verb. Nah, kata ini dimodifikasikan agar kalimat tersebut memiliki makna. Nah, jadi memakna sebelum main verbnya. Oke, sama hampir mirip dengan modal verb juga sebenarnya. Oke, paham ya? Kita lanjut, modal verb. Nah, ini list of modal verb. Daftar dari modal verb. Emang modal verb itu apa aja sih? Modal verb itu adalah can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must. List of modal verb is can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must. Nah, jadi ke-10 ini disebut dengan modals atau sering dipanggil dengan modals. Ayo dihafal, kalian harus hafal loh list dari modals itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini structure-nya. Subjeknya tetap, kita pasti menggunakan I, we, they, you, he, she, it. Atau I, you, they, we, she, he, it. Nah, modal verbnya must, can, should, may, will. Must, can, should, may, will. Nah, main verb-nya ada could, drink, ate, to, dan lain-lain sebagainya. Komplimennya, komplimen itu kata keterangannya ya, atau misalnya lanjutannya itu sama. Nah, biasanya ini contohnya. Contoh dari modal verb, penggunaan subjeknya, structure-nya. Jadi sama seperti tense, modal verb itu ada rumusnya juga, ada formulanya. Jadi formulanya apa kalau modal verb? Kalau cara membuat kalimat dengan modal verb itu formulanya ada subjek plus modal verb plus main verb and complement. Terus ulangin sekali lagi. Kalau membuat kalimat dengan modal verb, rumusnya adalah subjek plus modal verb plus main verb and complement. Seperti contohnya, I must go to sleep. Saya harus pergi tidur. Atau we can drink some water. Saya dapat minum air ya. Saya dapat meminum air atau sedikit air. Atau bisa I must eat some food. Saya harus memakan beberapa makanan. Atau I must do some exercise. Nah, kenapa ini ditunjukin? Do itu sebenarnya termasuk ke dalam auxiliary verb. Ya, termasuk ke dalam auxiliary verb. Tapi ada dua do sebenarnya. Do bisa termasuk dalam main verb atau do bisa termasuk ke dalam auxiliary verb. Tergantung kalimatnya sebenarnya. Kalau misalnya
dalam satu kalimat itu udah ada modal verbnya, berarti do itu digunakan sebagai main verb. Oke. Tapi kalau misalnya dalam kalimat itu tidak ada modal verb, berarti do itu sebagai auxiliary verb. Ingat ya, kalau misalnya dalam satu kalimat itu ada modal verb, berarti do digunakan sebagai main verb. Oke. Nah, ketika ketika tidak ada modal verb di dalam suatu kalimat, tapi hanya ada do, berarti itu namakan dia auxiliary verb. Oke, misalnya apa ya? Seperti kalimat ini, do you marry me? Apakah kamu menikah dengan saya? Jawabannya apa? Yes, I do. Nah, I do di situ do-nya itu dia sebagai auxiliary verb. Nah, gitu ya. Seperti auxiliary verb. Bukan main verb. Ya, saya lakukan. No, enggak. Dia sebagai auxiliary verb. Oke? Ingat itu ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini modal verb. Seperti yang Miss pernah ajarkan waktu kelas 1 semester 2 tentang simple present tense. Oke. Modal verb. Yang one, modal verb do not add s or es to the third person singular. Seperti sama dengan halnya dengan simple present tense yang tanpa s dan tanpa is. Pasti masih ingat kan yang tambah i dengan is. Nah, seperti contohnya, he can swim. He can swim. Dia dapat berenang, bukan he can swim. Nah, ingat, modal verb gak boleh digunakan tambahan s atau is. Tidak boleh ditambah imbuhan s or is. No, it's wrong. Itu salah, gak boleh ya. Karena yang boleh digunakan yang boleh digunakan imbuhan s or is hanyalah main verb atau verb ya. Jadi kalau misalnya modal verb, auxiliary verb tidak boleh menggunakan s or is. Oke, seperti contohnya yang tadi Miss bilang, he can swim. Yang benar, yang salah adalah he can swim. Kalau misalnya kalian cari di kamus, can itu nggak ada artinya. Yang ada can, no cans. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, modal verb. Ya seperti Miss bilang, ada simple, ada continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, ketika kalian belajar simple phrase, tense, 16 tense, nah kalian bakalan menemui banyak modal di sana. Seperti di simple present atau continuous, perfect, and perfect continuous, it's banyak sekali modal di sana. Kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Gak perlu menjelaskan ya karena banyak penggunaannya. Oke, kita skip ini. Nah, modal verb yang B. Modal verb don't need auxiliary to form negative and question. Nah, modal verb dia nggak ngebutuhin auxiliary untuk kalimat negatif dan pertanyaannya gitu kan. Nggak boleh. Dia nggak butuh. Alias tanpa auxiliary verb pun dia masih bisa berdiri menjadi sebuah kalimat gitu kan. Tanpa adanya auxiliary. Nah, contohnya example, she should stay. She should stay. Kalau dinegatifkan jadi she shouldn't stay. Atau she should not stay. Atau should stay. Bukan she doesn't should stay. Nggak boleh. Seperti yang di A tadi. Yang di structure tadi Miss bilang. Nggak boleh adanya auxiliary verb di sebuah kalimat yang terdapat modals. Nggak boleh ya. Nggak boleh, paling nggak boleh. Kalau misalnya itu salah grammarnya. Apalagi kalau misalnya kalian speaking atau talk with foreigner, kalian bakalan dia bakalan terheran ini orang ngomong apa sih. Nah gitu. Karena dari grammarnya aja udah salah gitu kan.
Bahkan kalau misalnya di kamus tuh, dalam arti kalau misalnya kalian dictionary, it's translate from Indo and itu kalian bakalan apa ya, bingung gitu sebenarnya ngartiinnya gimana gitu. Seperti yang cara why does she stay? Nah diganti jadinya why should she stay? Why should she stay? Nah, kalau why does he stay, kenapa dia tinggal? Nah, kalau yang why should, kenapa seharusnya dia tinggal? Nah, itu ya. Baru yang yang C, modal verb don't have infinites or ing from. Nah, modal verb nggak boleh. Kalau misalnya tadi yang di pertama di A, tadi di part A, modal verb nggak boleh ditambahin imbuhan S dan IS. Nah, yang ketiga, modal verb nggak boleh ditambahin ing. Nggak boleh. Tidak boleh ditambahin ing. Seperti canning, no. Shooting, oh. Willing, no. Atau shortling, no. It's wrong. Oke, nggak boleh ditambahin imbuhan ing di sana ya. Nah, modal verb, how to use. Yang pertama modal verb itu adalah can. Yang kemarin kita buat PPT tuh siapa banyak yang buat PPT tapi beberapa orang belum apa namanya belum ngerjain ya. Oke, Miss tunggu. Modal verb how to use ada can. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan biasanya untuk kemampuan atau ya yang pertama ability or possibility, kemampuan. Yang kedua impossibility, ketidakmampuan atau asking for permission untuk menanyakan sebuah izin atau request, permintaan. Contohnya kalau yang ability, they can control their own work. They can control their own work. Dia dapat mengkontrol kerja mereka sendiri. Kan? Artinya apa? Itu menunjukkan kalimat itu menunjukkan menyatakan sebuah kemampuan. Can di situ dimaksudkan untuk menyatakan sebuah kemampuan. Oke, yang kedua, impossibility. We cannot fix it. Kita tidak dapat membetulkannya. Nah, we cannot fix it. Nah, di situ can di situ menunjukkan untuk ketidakmampuannya dia gitu. Kalian udah kelihatan sebenarnya dalam suatu kalimat itu. Nah, yang ketiga, asking for permission. Asking for permission. Can I bring here? Dapatkah saya membawanya di sini? Nah, di sini maksudnya dia permisi gitu kan. Bolehkah gitu. Bolehkah saya membawa di sini gitu kan. Yang ketiga, request. Can you help me? Dapatkah kamu menolong saya? Nah, di sini request ya, permintaan gitu kan. Nah, gampang sih sebenarnya. Can ini kalau misalnya penggunaan kata can untuk modal verb can di kalimat itu gampang sebenarnya. Karena can itu pasti artinya dapat. I believe I can fly. Nah, gitu kan. Saya percaya saya dapat terbang gitu kan. Kan karena sebenarnya di dalam kamus juga kan artinya dapat. Jadi kalau can ini yang sangat mudah untuk modal verb. Oke. Yang kedua, modal verb could. Nah, kalau misalnya can tadi sama, nah sekarang could juga. Nah, could ini biasanya adalah bentuk pas dari can sebenarnya. Could. Nah, tapi karena kayaknya waktunya udah kelamaan, asik videonya. Nggak, karena waktunya udah 20 menit juga videonya. Kalian perlu memutar otak dan memahami materinya. Nah, untuk yang could, may, might, ought to, shall, should, will, would, bakalan Miss jelasin di video selanjutnya, di part 2, video part 2. Karena kita bakal ngebahasnya ini banyak kalau modal verb, karena kita bahas semua. Kalau misalnya kita cuma bahas setengah, itu kayaknya nggak enak. Ya,
Tapi nanti tapi untuk sekarang Miss bagi videonya mungkin jadi part 2 or part 3 nanti sampai until part 3, asal kalian hafal aja sebenarnya modal verb, karena modal verb ini sebenarnya penting di grammar. Di ekspresi yang kemarin aja kita ngegunain modal verb kan, jadi kalau bisa kalian hafal modal verb aja. Oke, so misalnya saya ini juga udah kepanjangan 20 menit. Kalau misalnya di depan kelas mungkin nggak selesai-selesai sih sampai 1 jam. Cuman kalau misalnya kalian dengerin video ini sampai 1 jam, nggak mungkin lah kalian bosen pasti. Okay, so I hope you understand with our material today. Kalau misalnya ada pertanyaan, if you have a question, please contact me or call me in WhatsApp or e-learning. Tapi kalau di e-learning inbox, Miss mungkin agak lama ya, karena emang nggak ada notifikasinya. Jadi kalau Miss buka di e-learning aja. Tapi kalau bisa sih langsung ke WA aja. Oke. So, thank you for watching video. Maaf kalau videonya nggak terlalu bagus di YouTube karena emang ini untuk pembelajaran kalian aja, bukan untuk video yang disebarluaskan, untuk kalian doang aja belajar ya. So, thank you and see you next video about modal verb. Bye bye.